Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab al-khauf, bab rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi, muttafaqun alaih. Manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sehingga di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai ke telinganya, kedua telinganya. Ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu metode at-targhibu wa tarhib, memotivasi dan mengancam, terutama untuk orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa berada di atas ketaatan dan senantiasa menjauhi maksiat. Salah satunya adalah hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti, belum terjadi sekarang, tapi nanti, dan ini adalah wahyu. Maka kita wajib meyakini adanya ini. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yaitu untuk dihisab. Yaumul hisab, yaumul mahsyar, hari hisab, hari perhitungan, hari pengumpulan manusia semuanya, dan mereka semua, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat. Besar kecilnya semua akan ditanya, dan tidak ada sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat. Kita semua pasti akan gemetaran, takut. Karena tahu kita semua adalah para pelaku dosa. Tidak ada yang selamat pada hari ini kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk sedekat 1 mil, sehingga di antara mereka banyak yang bercucuran keringat, sehingga keringat mereka ada yang sampai menutupi atau menenggelamkan kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, pinggangnya, ada yang sampai telinganya, dan ada yang sampai tenggelam habis oleh keringatnya. Dan itu tidak berpengaruh kepada orang yang ada di sisinya. Maka untuk menghadapi hari yang besar ini, hari yang dahsyat ini, kita harus sedia payung sebelum terjadi hari ini. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya yang pertama kali disebutkan adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka barang siapa di antara kita yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, pemimpin apa saja, pemimpin bagian, pemimpin markas, atau siapa saja dan seterusnya,
harus amanah, harus adil, harus bijaksana, harus berani dikritik, harus menampung saran. Jangan hanya menyampaikan nasihat tapi tidak mau mengambil nasihat dari bawahannya. Jangan sampai seperti ini. Karena kita ingin semuanya menjadi baik, ingin kita semuanya maju semuanya, sehingga saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini. Kemudian lebih dari itu, hati-hati kepada orang-orang yang memegang uang. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Adalah harta. Bagi yang memegang uang, hati-hati. Harus menunaikan haknya dengan adil, dengan benar. Jangan sampai ada satu peser pun yang masuk ke kantung pribadi, saku pribadi. Bahaya. Atau menyalahgunakan kebijakan. Ini juga bahaya. Merangkap jabatan akhirnya. Dia yang pegang uang, belanja, dia yang ACC, akhirnya dia dapatkan profit dari sini. Kurang lebih sama seperti misalkan saya, anak pribadi, mengangkat kaki ke atas meja. Haram tidak? Tidak haram, tapi itu tidak beretika. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka hati-hati kepada uang. Karena itu adalah fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam adil, kemudian orang yang bersedekah, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa diajak zina oleh perempuan namun ia menolak karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan orang yang matanya berlinang kepada Allah, berlinang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Dan juga ya sekalian, ini juga penting bahwa kita harus menjaga keadaan kita ketika sendirian. Karena setan biasanya lebih melancarkan godaannya, lebih dahsyat godaannya ketika kita berada pada keadaan sendirian. Harus berhati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Al-a'lamanna aqwamin min ummati ya'tuni yawmal qiyamah bihasanat." Sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung-gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan pahala tersebut itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya, sia-sia. Dan para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum," sungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka mengambil ibadah di malam hari seperti kalian, walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillah intahakuha. Namun mereka adalah suatu kaum yang mereka jika menyendiri mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Scrolling HP di medsos, ternyata ada pemandangan yang mengundang syahwat. Akhirnya semakin tenggelam, semakin jauh. Hati-hati. Dan ini semua walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia itu akan ditampakkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya kekuatan dan tidak ada pula baginya penolong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong ketika itu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin yang mesti jadi bahan renungan kita agar kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan ini sebagaimana kata para ulama, bukan naungan Allah, bukan kalangkang Allah. Allah ada kalangkangnya, bukan, Maha Suci Allah. Tapi ini adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian mereka mengatakan naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari panasnya terik matahari dan juga siksanya kelak di hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.